Halo semuanya, welcome to our exclusive content, di mana kalian nggak akan temuin materi ini di YouTube, ebook, seminar, atau dimanapun. Apalagi di DVD. Ya, apalagi di DVD. Karena materi ini adalah materi eksklusif dan perdana dari Traders Family yang bahkan di TF Kampus pun belum pernah diajarin. So, make sure kalian fokus dan jangan sampai ada gangguan kecil ketika lagi nonton video ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menekankan kepada kalian semua, belajar sama saya itu nggak akan ada yang instan, nggak ada yang namanya jalan pintas. Dalam artian, saya nggak akan swapin kalian dengan signal, saya nggak akan kasih tahu kalian di mana kalian harus entry, harus exit, apalagi live trading. Dan itu nggak akan pernah terjadi. Dan bagi kalian yang mengharapkan hal itu, otomatis video ini nggak cocok untuk kalian. Kalian nggak perlu buang-buang waktu untuk terusin nonton. Kalian bisa cari mentor-mentor lain karena banyak di luar sana yang mengajarkan cara-cara instan. Dan hanya satu pertanyaan saya, sudah berapa dana yang kalian habiskan saat kalian mencari jalan-jalan yang instan? So, kunci utamanya kalau kalian tidak mau jatuh ke lubang yang sama adalah mandiri. Itu aja. Sekali lagi saya tekankan, sama saya nggak ada cara instan. Nggak cocok, silakan nggak usah diterusin video ini. Nah, bagi Denny dan Excel, ini sebenarnya kita hanya mengulang materi. Kalian udah menguasai materi ini, saya tahu. Tapi bedanya kali ini kita rekam untuk teman-teman kita ya. Oke, so, sekarang kalau kita mau menjadi seorang trader, hal pertama yang kita harus tahu itu apa? Ya kan? Kita harus tahu pertama kali siapa penggerak market. Ya kan? Dan ini akan menjadi sangat penting karena ini akan sangat menentukan gimana cara kita trading. Ya kan? Sebenarnya kita pernah bahas ini dalam satu video kita bahwa penggerak market yang sebenarnya adalah bank. Jelas, ya kan? Lalu bank mendapatkan transaksi terbesar dari siapa? Dari hedge fund dan juga exchange. Ya kan? Waktu itu dalam satu video itu saya juga mengatakan rata-rata transaksi hariannya itu mencapai lebih dari 5 triliun US dollar per hari. Ya kan? Sementara berdasarkan data per 2019 dalam satu tahun seluruh transaksi forex, ya kan? Ini total nih di seluruh dunia itu mencapai 2,4 quadrillion. Itu berarti 2.400 triliun US dollar dari seluruh dunia transaksinya. Tapi dari 2.400 ini, dari 2.400 triliun ini, 40%-nya dipegang oleh institusi besar. Ya kan, itu yang udah kelasnya JP Morgan, Deutsche Bank, UBS, dan seterusnya. Top 5-nya aja mereka sudah memegang 40% dari market. Ya kan? Sementara kita adalah retail trader kan. Jadi kalau retail trader itu benar-benar ya trader-trader seperti kita inilah yang tradingnya masih ke broker. Ya kan? Ini total transaksi dari retail trader itu hanya 5,5% dari yang 2.400 triliun tadi. Ya kan? Sangat kecil kan? Hal itu mengatakan apa sih ke kita? Hal itu mengatakan bahwa oke, berarti dari transaksi dari broker kan hanya 5,5% yang dilempar ke bank, yang diteruskan ke bank. Benar? Kan? Hal itulah yang menguatkan saya kenapa saya berani selalu mengatakan bahwa semua broker adalah market maker. Kan? Karena jelas broker di seluruh dunia bila digabungkan, kenapa total transaksi yang dilempar hanya 5,5%? Ya kan? Itu fakta yang pertama yang bisa disimpulkan dari data tadi. Kan? Yang kedua, mengatakan bahwa kita selaku trader-trader retail, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa menggerakkan market. Kenapa? Karena kan transaksi yang 5,5% ini nggak mungkin semuanya buy. Dan nggak mungkin semuanya sell. Benar kan? Ini kan pasti campur aduk. Betul? Sehingga sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menggerakkan market. Ya kan, kita hanyalah trader kecil. Kita harus menyadari bahwa kita benar-benar trader kecil. Bahkan saya yang trading dengan dana 20M sekalipun, saya hanyalah trader kecil. Bahkan account corporate dari Traders Family sendiri pun, itu hanyalah account kecil bagi industri forex dunia. Ya kan? Itu yang harus selalu kita ingat. Dan yang berarti, itu mengajarkan kita akan satu hal. Yaitu kalau kita mau survive di industri ini, maka jangan pernah melawan para big guys. Itu kalau sekedar mau survive. Tapi kalau kita mau make money di industri ini, ikutilah para big guys. Benar kan? Karena pada kenyataannya, dalam semua industri sekarang, bukan cuma di forex, dalam semua industri, itu selalu brand besar. Brand besar, mereka yang akan selalu membentuk market. Mereka yang akan selalu membentuk tren. Dan brand-brand kecil, mereka akan mengikuti. Kalau enggak, mereka nggak akan survive. Mereka akan mati. Betul? Contoh konkretnya sekarang, tahun 2010 siapa yang nggak tahu BlackBerry? Mungkin mayoritas dari kita semua menggunakan BlackBerry. Dan pertanyaannya, kemanakah BlackBerry sekarang? Menghilang. Nggak ada. Nah, apa yang terjadi sama BlackBerry sebenarnya? Yang terjadi sama BlackBerry, waktu 10 tahun yang lalu, tiba-tiba muncullah big guy. Ya kan? Yaitu Google dengan Android-nya. Kan? Muncullah Apple
dengan iOS-nya. Betul? Dan si BlackBerry dia nggak mau mengikuti perubahan tren yang dibentuk oleh big guy ini. Padahal kita ngomong ini BlackBerry loh. BlackBerry brand internasional yang benar-benar dikenal dunia. Ya kan? Mereka nggak mengikuti perubahan yang dilakukan oleh Google dan Apple. Hasilnya, survive nggak dia? Enggak. Bahkan nggak bisa survive. Sebesar BlackBerry pun nggak bisa survive saat melawan big guys. Betul kan? Nah, dari situlah kita harus berkaca siapa diri kita. Kita harus menempatkan posisi, kita hanyalah trader kecil. Dan itulah sebabnya saya nggak pernah mau sok pinter, saya nggak pernah mau sok hebat. Bahkan setiap video saya selalu mengatakan, gaya trading saya selalu follow the trend. Bahwa saya selalu mengikuti big guys sebenarnya. Dan saya nggak pernah mau sok-sokan, kira-kira ini di ujung nih, saya mau buy duluan. Itu nggak pernah. Dan saya dulu iya, sekarang udah enggak. Setelah saya menyadari hal-hal itu. Oke, bagi kalian mungkin saat dibilang follow the trend, kan kalian berpikiran, oh berarti tradingnya hanya di saat market sedang trend. Bukan. Kan itu salah kaprah namanya. Karena arti dari follow the trend yang sebenarnya adalah follow the market. Kan kalau saya bilang follow the market, mungkin kalian akan jauh lebih gampang menerimanya. Artinya apa follow the market? Bahwa market di industri forex itu hanya ada dua kan. Satu, market yang sedang ranging. Sideways. Ya kan? Satu lagi, market yang sedang trend. Ya kan? Mau trennya naik ataupun turun, itulah market trend. Ya kan? Market di forex akan cuma selalu ada dua itu. Ya kan? Dan itulah yang saya maksud, follow the market. Semoga dengan persepsi yang baru ini memudahkan kalian untuk menerima, oh gaya trading saya berarti follow the market. Kalau market lagi ranging, saya akan ikut ranging. Kalau market lagi trend, saya akan ikut trend. Sesimpel itu. Ya kan? Ingat, saya akan selalu mengikuti para big guys. Mereka ngapain, saya ikutin. Mereka ngapain, saya ikutin. Saya nggak mau against sama mereka. Ya. Nah, bagi kalian yang tradingnya selama ini akan mengalami kesulitan ya, kalau sedang trend. Karena kan mayoritas dari kalian kalau trend itu mikirnya langsung, oh ini naik udah sekian banyak. Ya kan, masa iya saya ikut buy? Ini harganya sudah terlalu tinggi. Ya kan, masa iya nggak turun dan seterusnya. Itu pola pemikiran-pemikiran orang pada umumnya. Karena banyak klien juga Pak yang kayak gitu. Harganya udah tinggi nih, udah naik tinggi. Betul. Iya, masa nggak turun-turun? Nah, itu kan pemikiran simpel kan cuma ini udah segini banyak. Iya. Udah 500 poin, udah 1000 poin. Masa iya sih nggak turun? Akhirnya mayoritas orang melakukan apa sih? Kontra trend. Itu mayoritas orang. Ya kan? Nah, sementara yang saya lakukan, saya nggak pernah tahu. Ini big guys ini mau trennya sampai mana, saya nggak pernah tahu. Makanya saya hanya perlu mengikuti mereka. Ikutin aja terus. Ya kan? Itu sebenarnya kunci utama saya trading. Kenapa saya bisa survive dan akhirnya make money. Gitu loh. Dan itu pemikiran yang salah. Kenapa pemikiran yang salah? Karena mayoritas orang berpikiran kan buy low, sell high. Bener kan? Buy low, sell high dalam apa ya? Dalam hukum ekonomi bahkan kan dikatakan beli di harga murah, jual di harga tinggi. Bener kan? Bahwa itu hukum perekonomian. Betul. Tapi apa yang mayoritas dari kalian praktekin? Mayoritas dari kalian mempraktekkan saat harga turun, kalian beli. Buy low, sell high, beli di harga rendah, bukan beli di saat harga turun. Itu salah kaprah yang pertama. Bener kan? Sekarang kita ambil contoh simpel. Kita semua mengalami masa-masa pandemi kan, COVID kan. Oke, pertama harga masker itu 25.000, betul ya? Lalu naik begitu COVID, harga masker naik kan, naik 100.000, 200.000 sampai 1 juta. Saya nggak tahu rekornya berapa, ya kan? Waktu itu pernah saya sendiri pun melakukan. Saat masker sedang di harga 300.000, masker sedang di harga 300.000, saya ditawarin sama teman, Tito mau nggak nih masker 280.000? Begitu dengar 280.000, saya beli dong. Saya beli 5 box. Saya bukan pengepul ya. Saya hanya beli 5 box. Oke. Kenapa saya beli 5 box? Yes, satu, saya takut kehabisan stok. Ya kan, karena nyari masker di mana-mana susah. Tapi dua, saya merasa 280.000 adalah harga yang murah. Kenapa 280.000 bisa menjadi harga yang murah? Padahal tadi harga masker hanya 25.000 awalnya. Betul kan? Ini kok 280.000 murah. Murah bila dibandingkan nantinya. Benar kan? Karena ini COVID masih akan panjang, belum tentu setahun selesai. Sampai sekarang aja belum selesai. Ya kan? Bila dibandingkan dengan nantinya, maka harga masker akan naik terus. Yang kita nggak tahu berapa. Sehingga membuat angka 280.000 menjadi murah. Buy low. Itu menjadi low, menjadi murah berbanding dengan angka masa depan. Angka yang akan datang, yang nggak tahu berapa. Betul kan?
Nah, sementara kalau yang kalian praktekin, belinya saat harga sedang turun. Itu beberapa bulan yang lalu, masker harganya turun. Kok nggak ada yang beli? Kok nggak ada yang ngeborong? Ya kan? Harga lagi turun tuh. Turunnya gila-gilaan, drastis. Kok nggak ada yang ngeborong sekarang? Benar kan? Nah, itulah yang harus kita benerin dulu mindsetnya. Bahwa kita trading itu bukan selalu harus menunggu harga turun. Ya kan? Tapi yang penting kita tahu momentumnya. Bahwa ini sedang ranging. Ya kan? Kalau marketnya sedang ranging, oke, harga turun kita beli. Kalau sedang ranging. Kan? Kalau marketnya sedang trending, maka marketnya naik, ya ikut beli. Market naik lagi, ikut beli. Harus berani ikut beli. Ya, dan kalau kalian mengalami kesulitan untuk ikutan beli, saya kasih satu resep. Ini satu jurus pamungkas yang akan bisa benar-benar menyadarkan kalian. Oke, apa jurusnya? Pertama, buka trading statement kalian. Buka trading statement kalian, lihat transaksi terbesar kalian yang loss. Itu pada kondisi apa? Yang kedua, kalau perlu, buka buku tabungan kalian. Saat kalian top up terbanyak, itu pasti saat market sedang trend. Ya kan? Kalau perlu kalian print itu trading statement yang loss terbesar dan buku tabungan top up terbanyak. Print di bingkai. Sekalian taruh sebelah laptop. Ya kan? Bahwa itu menjadi reminder jangan pernah lagi melawan tren. Itu menjadi reminder bahwa kalau marketnya sedang tren, naik terus misalkan, beli itu akan selalu murah. Mau harga berapapun juga, asalkan tahu di mana, kapan momentumnya saat sedang terjadi tren. Dan dengan mempelajari materi ini, saat nanti saya ngajarin kalian seasonality, kalian jadinya tahu kapan market sedang ranging dan kapan market sedang trending. Oke? So, apa yang kita bisa simpulkan dari sesi pertama ini? 1. Jangan pernah melawan big guys. Jangan pernah melawan big guys bila kita mau survive di industri ini. Dan yang kedua, Kalau mau make money, we follow the big guys, Pak. kalau kita mau make money, kita harus follow the big guys, follow the market. That's the only way to make money di Forex. Nah, sesi pertama udah selesai. Teman-teman yang mau rehat, karena di sesi kedua kita udah mulai masuk ke prinsip-prinsip trading. See you guys.